Oke, lanjut refactor controller ya sekarang. Kemarin kita udah bikin master data sama udah bikin supaya komponennya bisa digunakan di berbagai modul ya. Nah, sekarang kita coba dulu ubah dulu ya. Untuk master datanya ini private kita ganti jadi protected ya. Karena nanti akan sedikit menghalangi lah ketika kita akan refactor controllernya ya. Jadi nggak ada yang private ya. Kita pakai protected di sini. Nah, oke, selesai. Itu langkah awal yang paling gampang ya. Di sini kita bakal coba supaya si subject controller ini dan teacher controller ini kan sebetulnya mirip ya. Kita bikin supaya dia sama-sama menggunakan seolah-olah turunan dari sebuah controller atau sebuah pairnya lah yang bisa mereka gunakan secara bersamaan gitu. Jadi kita anggap teacher sama subject ini kakak beradik lah. Dia punya orang tua yang sama. Kita bakal ngelakuin hal itu supaya kita nggak perlu nulis ini berulang kali ya. Karena kan kalau dipikir-pikir ini yang berbeda cuman model sama store-nya aja ya kan. Sama mungkin path ke arah view-nya lah ya kan. Sama URL ketika selesai melakukan delete atau melakukan store gitu kan. Jadi kita bakal buat di sini supaya bisa agak dinamis lah. Jadi orang tuanya ini seolah-olah orang tuanya adalah sebuah master data yang bisa menyimpan semua master data gitu loh. Selama dia masih masuk kriteria master data. Ya tapi kalau udah nggak masuk kriteria master data ya otomatis dia bukan anak dari orang tua itu. Jadi kurang lebih analoginya seperti itulah. Kita balik ke master data. Jadi master data ini bakal kita jadiin orang tua si teacher dan subject ya. Ini kita hapus. Kita juga nggak perlu nilai default di sini ya. Jadi bisa dikosongin aja kayak gini. Nggak masalah. Karena ini memang nanti akan di override di subject atau di teacher. Oke. Terus kita bikin di sini satu lagi. Bukan satu lagi sih. Dua properti lagi. Dia tipenya objek ya. Dan di sini kita kasih misalkan modul objek. Terus satu lagi. Pakai protected juga. Tipenya objek juga. Request store. Ya, karena yang memang berbeda kan kurang lebih hanya modul objek dan request store ya. Sorry, ini bukan modul objek seharusnya, tapi modul model. Ya, jadi yang berbeda kurang lebih hanya modelnya dan request store-nya aja ya kan. Sisanya bisa dibilang sama. Mungkin satu lagi deh, protected string path view-nya ya. Path view-nya pasti beda sih. Ini biar nggak merasa sendirian digabung sama kelompok string lain deh. Oke, selesai. Terus kita fokus ke satu dulu ya. Kita coba ke subject dulu. Di sini kita bikin satu metode, yaitu kita pakai construct ya di sini. Kita pakai magic method. Jadi setiap kali kelasnya di load, dia akan menjalankan beberapa perintah ya. Ini salah nih. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada modul header view. Nah, dua properti ini kan sudah di override ya. Jadi nggak perlu kita otak-atik lagi, ini udah benar. Tinggal kita urus path view, modul model, dan request store. Ini aku copy paste dulu deh. Nah, ini kan tiga properti ini kan bisa dibilang nggak ada nilainya ya, atau belum ada nilainya lah. Dia baru terdeklarasi aja ya kan. Kita balik ke controller, kita set tiga properti itu di construct supaya mereka memiliki nilai. Aku yakin teman-teman di sini sudah bisa nebak lah nilai apa yang bakal kita masukin ke tiga properti ini ya. Ini kasih dulu di dulu. Ya, untuk path view aku yakin teman-teman udah jelas juga ya dari tipe datanya dia itu string. Kita bakal masukin di sini HPP view subject index.php misalnya. Nah, jadi seolah-olah path view ini adalah untuk nilai view-nya dari controller ini tuh mau kemana gitu loh arahnya, ya kan? Jadi supaya bisa dipakai di semua metode, karena kan metode index sama create pasti beda ya kan. Kalau index pakai index.php, kalau create ya pakai create.php ya kan. Jadi indexnya kita buang karena dia selalu berubah-ubah. Oke, sampai sini masih belum selesai. Satu lagi dari pattern folder yang udah kita buat ya kan, atau struktur folder yang udah kita buat, di sini ada subject ya kan, ada modulnya gitu kan. Yang itu berarti di sini bisa kita ambil dari property modul ya kan. Berarti di construct tinggal kita selipin string di sini ya. Subjeknya kita buang, kasih titik-titik ya kayak biasa. $this modul ya kan. Karena udah pasti pattern view-nya untuk folder path view-nya ya, pasti ada modulnya ya kan setelah view. Jadi kita bisa selipkan nama modul yang sudah disimpan di property modul ya. Gampangnya seperti itu. Oke, untuk path view udah aman ya. Nanti implementasinya deh supaya nanti teman-teman paham, atau kita implementasi sekarang deh. Path view itu digunakannya bagaimana ya. Ini aku sengaja kosongin dulu supaya error hilang. Nah, jadi path view ini kita pakai di sini di require once-nya. Yang kita hapus sampai subject karena subject-nya udah ada ya di dalam path view-nya, atau bisa dibilang nama modul udah ada ya di property path view. Jadi kita tinggal sambungin aja sama nama file view-nya. Nah, jadi path view ini sudah mengarah ke app view nama modul kemudian baru nama view-nya ya. Gampangnya seperti itulah. Nah, kita tinggal ganti semua nih. Ini juga kita ganti. Untuk yang create ini kita hapus, kita kasih titik aja. Terus yang untuk yang store nggak perlu ya, karena yang store ini dia cuma mengarahkan ke URL ya, dia nggak mengarahkan ke view. Kemudian bagian show ini juga kita ganti sampai subject kita hapus, slash juga karena di dalam path view di bagian akhir ditutup sama slash ya, jadi kita nggak perlu tulis slash lagi. Terus bagian edit juga kita hapus
sisain create aja, titik lagi, update nggak usah, delete juga nggak usah, destroy juga nggak usah. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi property path view ini dia untuk mengarahkan view mana nih yang mau kita kasih lihat ya kan, supaya nanti modul teacher juga bisa pakai. Nanti kan kalau teacher kan ini kan berubah jadi teacher kan, jadi dia otomatis akan mengarah ke direktorinya modul teacher ya. Jadi seperti itu ya cara kerja disable ya, sama seperti komponen kemarin lah, mirip-mirip. Nah oke, untuk path view-nya sudah selesai. Tinggal kita beresin modul modelnya. Di sini kita tinggal tulis ya modul-model ini apa gitu kan. Kita tinggal tulis aja di sini new subject model. Jadi modelnya kita deklarasikan via construct, nggak via tiap metode. Kalau kemarin kan kita masih tiap metode ya. Ini ada model, terus di bagian store ada lagi model, ya kan? Kemudian di bagian show ada lagi model. Ya, memang idealnya seperti itu ya, karena kan belum tentu semua metode menggunakan. Tapi karena di sini konteksnya kita ingin membuat supaya kode kita lebih mengarah ke OOP yang sebenarnya lah. Sebetulnya sih terserah ya mau ngelakuin ini atau enggak, tapi yang jelas menurutku ini cara paling baiknya ya. Jadi kita implementasikan atau kita deklarasikan kelas modelnya itu di lewat construct. Ketika kelas ini dideklarasikan, ya otomatis subject model ini udah ke-load atau sudah kedeklarasikan gitu loh. Jadi kita tinggal ganti aja di sini semua model ini ya. Ini kita hapus. Kita nggak perlu pakai ini. Ya tinggal replace aja. Hilang ya. Paling nanti kita tinggal rapiin lah. Kemudian yang dolar model ini kita ganti jadi dolar this modul model. Bisa seperti ini ya. Karena ya kita deklarasikan kelas subject modelnya itu di properti model-model. Jadi bisa ya melakukan hal seperti ini ya. Terus kita lanjutin. Ini kita copy biar enak. Nah di sini ya kita ganti modelnya, kita rapihin kodenya juga, cari lagi, atau mau cari lewat ctrl-h juga boleh sih sebetulnya ya. Nah jadinya seperti ini, kita coba replace, aman, replace, selesai ya. Kalau udah no result ya berarti udah nggak ada hasil lagi. Oke, untuk modelnya udah kita ganti ya, jadi lewat property. Sekarang store-nya sama kayak model, tinggal new subject store ya, kayak deklarasi kelas biasa lah. Terus ini kita copy pakai cara gampang aja ya biar cepet. Terus cari semua subject store ya, kita tinggal ctrl-h aja, kita ganti dengan this request ya. Hati-hati yang ke atas, yang bagian atas sama bagian use jangan sampai ke ubah ya, biarin mereka subject store seperti itu. Ini yang kita ganti dari yang baris 39 ya, dari method create, store, kemudian apa ini? Store lagi ya. Ya, store lagi, edit, update. Oke, yang ini jangan. Udah beres nih, udah keganti nih. Tinggal URL ketika mereka selesai melakukan delete atau melakukan insert form ya. Ini kan masih mengarah subject nih, belum dinamis ya kan. Kita bikin dinamis juga nih. Kita ganti ini jadi $this module atau nama modulnya ya kan. Karena nama modulnya sama seperti routing yang kita deklarasikan ya kan. Jadi bisa ya. Kita ganti semua subjeknya ini jadi diambil lewat nilai properti modul ya. Oke, terus kita ganti lagi yang mana lagi nih? Bagian update ya. Ganti juga mengarahnya ke this modul. Ini juga sama modul. Oke, ini juga ya. Dah, selesai. Dan ini bisa dibilang master data ini sudah siap dipakai untuk di semua modul master data. Karena sudah bersifat dinamis ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, sekarang step terakhirnya adalah method index sampai semua metode ya. Metode destroy juga di-cut, pindahkan ke master data. Taruh di sini. Paste, selesai. Dan dilihat subject controller kita cuma sampai baris ke 25. Kita bakal coba testing dulu ya. Karena mungkin aja bisa error. Kita testing lewat front end dulu deh. Refresh dulu ya. Oke, aman. Kemudian view, aman ya, nggak ada masalah. Edit, aman, nggak ada masalah. Delete juga aman, nggak ada masalah. Tambah mata pelajaran, aman, nggak ada masalah. Oke, tadi udah ngetes di lewat front end-nya. Sekarang kita tes lewat unit testnya ya. Kita buka, tinggal tulis saja komennya seperti biasa ya. Masukin subject test, coba jalanin. Aman ya, checklist semua. Berarti nggak ada masalah seharusnya ya. Berarti bisa dibilang subject controller udah kita refactor ya. Lihat, enak banget kan? Controller kita cuma 25 baris coy. Kurang mah, 24 ya. Ini P25 ini tambahan satu lagi ini buat ini ya, PHP stand. Nah, sekarang kita coba implementasikan ke modul teacher ya. Tinggal kita buka modul teachernya, kita samakan modul sama header view-nya kita ganti jadi protected dulu. Karena tadi kita nggak pakai private lagi. Kemudian method index sampai delete atau sampai destroy kita hapus. Kita ganti jadi seperti yang ada di subject controller ya. Ambil aja construct-nya nggak apa-apa. Terus deklarasikan di sini. Kemudian modelnya kita ganti jadi teacher model. Kemudian subject store-nya kita ganti jadi teacher store. Tinggal kita coba di front end-nya teacher ya. Kita coba ke teacher, indeksnya aman, view-nya aman, editnya juga aman, hapusnya aman, tambahnya aman, ya. Sekarang kita ke unit testnya. Kita tinggal pencet atas saja, ganti jadi teacher test ya. Kita cek dulu deh, kalau nggak salah teacher test itu testingnya nggak dinyalain semua deh. Aku mau kita nyalain semua deh, biar kelihatan hasilnya. Oh, udah nggak ada di komen ya. Berarti seharusnya jalan semua nih. Kita coba jalanin ya tesnya sekarang. Oke, aman.
nggak ada masalah juga ya kan? Nah, berarti bisa dibilang untuk controllernya selesai ya, kita refactornya ya. Bayangin, yang tadinya codingnya banyak, sekarang jadi cuma satu kan, cuma master data ini aja. Dan nanti ketika kita membuat modul baru, dan modul itu masih bersifat master data, ya udah, kita tinggal bikin controller baru, modulnya kita ubah, jadi modul apa misalnya di sini, terus header view-nya kita ubah. Misalkan modulnya di sini siswa gitu kan, atau student deh. Terus ini kita tinggal ganti jadi siswa kan berarti. Udah selesai. Terus model store-nya ganti lagi. Selesai kan? Ya seperti ini ya, kurang lebih ya. Harapannya kita menggunakan PHP OOP atau penulisan OOP lah. Bukan PHP OOP, tapi penulisan OOP ya. Bener-bener usable code kan. Ya kita cuma nulis sampai 24 baris. Ya mungkin teman-teman mikir ya, kenapa nggak dari awal aja dibikin kayak gini kodenya? Kan polanya belum kelihatan ya kan? Subjek sama teacher controller kita bisa bilang polanya belum kelihatan. Belum lagi nanti kalau misalkan teman-teman masuk dunia kerja, bisa jadi nanti analisnya mungkin belum selesai analis. Jadi polanya belum kelihatan. Bisa saja satu modul berbeda dengan modul lain. Kalau misalkan konteks modulnya benar-benar sama kayak gini ya, benar-benar bersifat master data doang kayak gini, dan perbedaannya nggak terlalu banyak lah. Seandainya ada perbedaannya cuma sedikit, itu masih bisa kita handle lah. Kita override beberapa metode mungkin, atau kita override lagi beberapa property gitu kan, menyesuaikan supaya kebutuhan user tercapai. Kalau polanya belum terlihat, tetap teman-teman nggak akan bisa melakukan hal ini. Kalau misalkan teman-teman masih level pemula, ya aku juga sama sih, aku juga masih harus ngeliat polanya dulu, jadi harus tetap bikin satu modul udah jadi dulu, nanti baru bikin modul kedua lagi, ketika kelihatan polanya baru bisa di refactor. Jadi nggak ada salahnya ngelakuin refactor itu di bagian belakang, nggak ada salahnya. Justru malah bagus. Kita aware, ini kode nggak bener nih, seharusnya kita nulisnya nggak kayak gini. Terus kita berinisiatif untuk refactor. Kalau waktunya masih ada dan masih sempat, why not gitu kan? Lakukan aja. Jadi nggak ada salahnya kita melakukan refactor di belakang ya kan? Kita sama-sama masih belajar, jadi ya wajar. Kita harus lihat dulu polanya, nanti baru bisa kita refactor. Kita bikin abstract class, kemudian nanti di-extend ya. Nah, kita iseng sedikit lah. Di sini kan udah abstrak ya. Dan kita tahu di sini cuma ada metode index, create, store, show, edit, update, sama destroy ya kan. Jadi kita bikin satu interface di sini. Interface di sini nama filenya misalkan base master data aja lah ya. Oke, kemudian kita bikin interface ya di sini. Seperti biasa lah, ini kita ritual dulu, buka tab PHP, urusin namespace ya. Ganti jadi interface. Terus kita bikin interface base master data. Nah, jadi kita bakal implementasikan interface juga nih ya. Gampangnya kalau mau, ini teman-teman tinggal pencet alt, terus diklik setiap metodenya ya. 1, 3, ini bagian bawah, show, edit, update, delete, destroy. Terus di shift, pencet home, di copy paste aja, ctrl-c, paste di sini. Selesai. Wah, ini namespace abstraknya masih ke bawah ya. Hapus deh, nggak apa-apa. Nah, jadi deh. Udah jadi interface-nya. Sebenarnya sih interface nggak wajib ya. Nah, terserah deh mau dibikin atau enggak. Tapi yang jelas, karena di sini kita udah telanjur bikin suatu struktur kode yang bisa dibilang rapih lah ya. Buat aku sih rapih ya. Ini nggak tahu sih kalau menurut orang yang maunya simple-simple aja, aku yakin menurut mereka ini repot sih. Kok error? Ini kurang titik koma ya. Ya, betul kurang titik koma. Kalau buat orang simple-simple aja mungkin ini bakal repot ya. Ada interface, kemudian ada abstract class. Ini kita implementasikan dulu ya. Tinggal implement base master data. Terus kita tinggal use di sini, use app interface base master data. Selesai. Udah. Abstraknya ada, interface-nya ada, kelas biasanya ada. Ya kan? Enak kan? Jadi kayak seolah-olah, wah terstruktur banget ya, padahal ini ribet. Mungkin buat orang yang belum pernah bikin kayak gini, bilangnya pasti, ini ribet, ngapain bikin kayak gini. Emang bener sih, aku juga belum dapat alasan yang kuat kenapa harus bikin interface. Atau bisa dibilang interface itu buat apa sih? Aku juga sebenarnya belum dapat lah alasan kuatnya. Tapi yang jelas, di sini kita menggunakan interface, kita pakai abstrak juga, kita pakai kelas yang ideal ya bisa dibilang. Lihatlah, cuma 25 baris bro. Kita bikin satu fitur CRUD gitu. Ya itu CRUD biasa sih, emang standar. Tapi kalau polanya kelihatan ya, jadinya ya seperti ini ya harapannya ya. Teman-teman bisa membuat controller yang setipis mungkin gitu loh. Jadi mudah-mudahan itu bisa mempermudah ketika akan maintenance gitu kan. Atau ada kesalahan atau bagaimana. Dan yang kita buat ini kan juga nggak terlalu fleksibel ya. Bener-bener ibaratkannya ya masih easy maintenance lah. Orang awam masih bisa gitu loh otak-atik master data ini. Jadi seharusnya ini nggak berat-berat banget lah. Tapi ya kurang lebih harapannya setiap kali kita menulis kode dengan cara OOP ya seperti ini. Simple, rapih, elegan lah. Menurutku ya, ini menurutku ya. Kalau menurut teman-teman nggak kayak gitu ya terserah lah. Kita lanjut refactor modelnya di video selanjutnya. BTW, habis model belum selesai loh. Kita masih refactor unitasi juga.